Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat jemaah Masjid Al-Mukhlisin yang datang salat subuh di Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah. Amin rabbal alamin. Kalau kaki mau melangkah ke masjid, kalau badan mau duduk di masjid, itu tandanya orang itu dipilih Allah. Tanda orang itu dijaga Allah. Kalau time sholat berjamaah di rumah Allah di awal waktu, tandanya orang itu dijaga Allah secara khusus. Semuanya dijaga Allah, tapi ada yang dijaga secara umum, ada yang dijaga secara khusus. Penjagaan ini ada dua ya. Penjagaan Allah ini ada dua. Secara umum dikasihnya semuanya hidup, dikasihnya nyawa, dikasihnya sumber pekerjaan, sumber rezeki, dikasihnya rumah, dikasihnya kendaraan, dikasihnya keluarga, dikasihnya bumi, dikasihnya matahari, dikasihnya air, dikasihnya oksigen. Ini umum. Yang bukan sembahyang pun dikasih juga. Yang bukan Islam pun dikasih juga. Itu namanya penjagaan yang umum. Kalau penjagaan yang khusus, dijaganya agama orang itu. Katanya dalam satu hadis, katanya Allah memberi dunia kepada yang dikasihnya dan kepada yang tidak dikasihnya. Keduniaan, harta benda semua dikasih. Itu hebatnya Rahman Allah. Semua dikasih. Allah memberi keduniaan, kebendaan, kehartaan kepada orang yang dikasihi dan yang tidak dikasihi. Justru agama hanya diberi kepada orang yang dikasihi saja. Inilah dia ya. Jadi kita masih bersama surah As-Sajdah. Kita ambil ayat 14. Ayat 14 surah As-Sajdah. Dibacakan dulu sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Fadzuqu, rasakanlah, cobalah rasailah, bima nasitum, karena kamu lupa, liqa yaumikum hadza, lupa saat bertemu dengan Allah. Inna nasinakum, kami enggak bisa mengingat kamu, kami melupakan kamu, karena kamu lupa dulu di dunia, kami pun lupa ingin mengurus kamu di hari kemudian nanti. Wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, rasakanlah azab yang kekal abadi ini dalam neraka berkat perbuatan kamu sendiri, tangan menyencang bahu memikul, kata orang Minangkabau atau kata orang Melayu. Ayat ini ayat yang akan dibacakan kepada orang yang lupa hari kiamat. Orang yang lupa nak mati, lupa alam kubur, lupa hari pembalasan, nanti di sana menyesal. Orang yang lupa nak ke masjid menyesal, lupa nak baca Quran menyesal nanti di sana. Ini cerita orang yang lupa ini. Ini bahaya lupa. Bahaya lupa. Orang yang lupa, yang lengah, yang lalai hidupnya, nanti dia padang mahsyar dalam ayat sebelumnya, ayat 12 dan 13, ingin pulang ke dunia. Sudah nampak realitas hari kiamat tuh, ya Allah, perlu rupanya ke masjid itu ya Allah. Tengok orang-orang ahlul masjid senang hidupnya ya Allah. Subhanallah. Pulangkanlah kami ke dunia, hidupkanlah kami ke dunia, kami ingin ke masjid ya Allah. Ini ayat 12. Pengertiannya, mafhumnya. Lalu dalam ayat 13 Allah menyatakan sebenarnya yang mau ke masjid itu yang kami pilih. Yang mau ke masjid yang kami pilih, yang dijaga secara intensif, yang dijaga secara khusus, itulah yang mau ke masjid itu. Dan golongannya sedikit.
Mayoritasnya tidak. Nah, mayoritas manusia tidak terpilih. Yang terpilih itu sedikit. Mayoritasnya la'amla'anna jahannam, akan masuk neraka jahanam. Jangan tertipu hidup ini. Yang selamat sedikit. Mayoritas manusia masuk jahanam. Kalau dia Islam, dia masuk kemudian dia keluar lagi. Kalau dia bersyahadah, dia masuk dulu, kemudian dia keluar lagi. Kita tidak mau macam itu. Karena pilihan banyak dalam Quran. Kita tidak mau. Kita tidak mau menjalani hukuman di sana, kita tidak mau. Kalau bisa, maunya kita itu terus dalam jagaan Allah, terus masuk jannah. Jadi dalam ayat 14, fazuku bima nasitum, rasakanlah, cobalah rasa, lantaran kamu lupa dulu di dunia. Tidak ingat nak ke masjid, bahaya besar. Tidak ingat nak menggali Al-Quran. Quran ini dah jelas hudan lil muttaqin, panduan hidup, pedoman untuk ahli takwa. Kalau tidak bertakwa tidak akan masuk jannah. Banyak ayat-ayat dalam surah lain, innal muttaqina fi jannati wa uyun, katanya. Yang akan masuk jannah itu orang yang ahlu takwa. Ahlu takwa hudan lil muttaqin. Ahlu takwa itu kitab pedomannya Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, di awal Baqarah ya. Inilah kitab Allah itu, yakinilah sepenuhnya panduan bagi ahli takwa. Jadi kita mesti belajar, walaupun satu ayat. Kalau tidak disampaikan, yang tahu kalau dia tidak menyampaikan dia berdosa. Yang tak tahu kalau tidak belajar dia berdosa. Tahu dia, diam saja, berdosa dia. Tidak tahu dia, diam saja, berdosa dia. Yang pandai, yang tahu, mesti menyampaikan. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah ajaran Nabi itu walaupun sepotong ayat. Nah, kita ambil sepotong ayat hari ini. Ayat 14. Fazuku bima nasitum liqa yaumikum hadza. Rasalah, rasakanlah. Orang itu sudah menyesal, nak pulang ke dunia, rasa. Rasoi madiho, kata bahasa Mandailing-nya. Fazuku rasoi ma. Di mana situ? Lantaran kamu lupa dulu. Ini bahaya lupa. Bahaya lupa. Di mana situ liqa yaumikum hadza, karena kamu melupakan saat pertemuan ini. Tidak mau dia belajar, tidak tahu dia, lupa dia. Yang perlu sesuap nasi saja. Pagi petang ke sawah, ke ladang, ke kebun dan ke kantor. Ke masjid tidak perlu. Nah, ke rumah sakit perlu kalau sakit. Nah, kalau jasadnya sakit perlu dirawat. Rohaninya sakit dia tidak tahu. Hatinya sakit tidak tahu. Jiwanya sakit dia tidak tahu. Yang diurusnya body saja. Badan saja. Badan akan hancur. Rohani tidak hancur. Kalau orang itu mati badannya akan hancur kecuali yang dijaga Allah. Rohaninya tidak mati. Rohaninya menempuh babak baru, era baru. Saat orang itu mati, dia beralih ke alam barzah. Di sananya alam rohani. Bukan alam jasmani. Sekarang ini alam jasmani dan rohani ini sepatutnya. Tapi manusia mengurus jasmani saja. Rohaninya tidak diurusnya, tidak tahu dia. Tidak tahu dia hatinya sakit. Tidak tahu dia jiwanya kotor. Tidak tahu. Yang tahunya kalau lapar dia tahu. Kalau haus, kalau sakit jasadnya dia tahu. Kalau istrinya sakit, kalau keluarganya sakit, dia tahu. Ada rumah sakitnya. Ada rumah sakit merawat hati, sepatutnya masjid. Ada rumah sakit merawat jiwa, sepatutnya masjid. Orang dulu, sejarah orang saleh, banyak yang bermasalah hidupnya, masuk masjid, keluar-keluar jadi ulama. Ulama zaman dulu lahirnya di masjid, karena masjidnya hidup, masjidnya makmur, bukan untuk sholat saja. Subhanallah. Masjidnya hidup dengan ilmu, hidup dengan amal, hidup dengan ibadat. Fazuku bima nasitum, rasakanlah karena kamu lupa dulu, liqa yaumikum hadza, lupa saat bertemu dengan Allah. Inna nasinakum, kami melupakan kamu. Tidak bisa ditolong.
Anda lupa hona jolo, lupa senari. Nah lupa doho katanya. Kami tidak bisa membantu kamu karena dulu kamu lupa, kamu sekarang dilupakan. Tidak dijaga. Nah, orang beriman dijaga. Orang beramal saleh dijaga. Dibantu. Keluar dari kubur. Nah, ingat 7 kategori manusia. 7 kelompok manusia akan selamat, dijamin selamat nanti. Satu diantaranya penguasa yang adil. Kedua anak yang taat dari kecil. Ada anak dididik sampai besar, sampai gede. Ini akan selamat nanti. Yang ketiga, orang yang bersahabat karena Allah. Bertemu dan berpisah karena Allah. Ini akan dicari nanti di sana. Masjid lah tempatnya. Tidak ada tempat lain lagi. Yang keempat, pencinta masjid. Pencinta masjid. Pencinta masjid selamat. Kalau dia ke masjid dengan ilmu, dia akan bertambah ilmunya. Dia akan menggali ilmu. Ada kehausan, ada kekosongan rohaninya. Dia akan menyiram ketandusan jiwanya kalau ke masjid. Kemudian orang rajin bersedekah. Rajin sponsor. Yang keenam, orang yang selamat dari gangguan wanita jahat yang ingin berbuat jahat. Dia menyelamatkan diri dan gak mau berbuat serong, berbuat yang dikutuk Allah. Yang terakhir, orang yang bangun dia pukul 3 nangis dia. Bangun dia pukul 4 nangis. Ya Allah macam mana lah nasibku ini ya Allah. Amal ibadatku tidak banyak. Amal ibadatku sedikit. Aku lebih banyak hidup lalai ya Allah. Rasa-rasanya pintu kubur dah dekat ya Allah. Bimbang saya nak masuk kubur ini. Saya hanya mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Peliharalah sisa usia saya ini dalam amal ketaatan. Menyesal menangis dia keluar air matanya. Nah, mesti keluar air mata. Orang yang menyendiri beribadat kepada Allah khususnya di malam hari khususnya ya. Karena malam hari itu hati itu lebih mudah tergugah. Lebih mudah terpengaruh kepada amal-amal ketaatan. Orang hidupnya orang dia menyisihkan masanya, menentukan masanya untuk dia menangis di malam hari. Mungkin suami yang bangun, kemudian dia beribadat, nangis dia. Dibangunkannya ibu, Bu katanya. Tinggal 15 menit lagi nih Bu, sudah mau azan, bangunlah Bu, jangan ketinggalan nanti. Bangun pula si ibu. Ataupun ibu yang bangun dulu. Bangun ibu pukul 3:30, tengah 4 bangun dia beribadat, dia nangis, dia mikirkan dirinya. Tidak lama lagi saya tidur dengan suami saya ini. Tidak lama lagi saya tidur di rumah saya ini. Lebih lama lagi di kubur. Saya lupa nak masuk kubur. Enak duduk di rumah, lupa nak masuk kubur. Yang lebih lama lagi dalam kubur itu daripada duduk di rumah dengan keluarga. Di sana mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Di rumah mungkin bilangan tahun saja lagi. Hitungan tahun saja lagi. Di sana lama. Kalau tidak dibina alam kubur, kita tidak mempersiapkan masuk kubur. Bayangkan kalau satu pekerjaan berat, tidak ada persiapan. Coba bayangkan. Masuk kubur bukan ringan. Masuk alam yang la ilaha illallah. Orang yang lengah hidupnya masuk kubur itu marah. Wah, dikepitnya, berselisih tulang. Ada dalam hadis. Kamulah yang angkuh tinggal di atas saya, di atas bumi, kata bumi itu. Bumi itu mengamuk. Bumi itu marah. Bumi ini kemana kita pergi? Bumi ini merekodkan apa yang kita buat. Kemana pergi? Bumi nanti ngomong kepada Allah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Tanah perumahan itu akan ngomong. Tanah yang ditempuhnya pergi menjadi ini akan ngomong. Oh bapak ini katanya. Nanti melapor kepada Allah, bapak ini pagi-pagi ke masjid. Bapak ini pagi-pagi ke masjid. Dalam kegelapan malam. Subhanallah, subhanallah. Orang yang mau datang ke masjid dalam kegelapan malam, khususnya subuh dan isya, katanya nanti suasananya sangat terang benderang. Ini kalau kita bicara tentang hari pembalasan, dari padang mahsyar nak menuju sirat itu, nak menyeberang sirat itu gelap. Ada ayatnya dalam surah Al-Hadid. Itu gelap. Lantas orang yang selalu datang ke masjid, dalam hadis katanya dia akan diberi cahaya yang maksimal. Mungkin entah berapa watt ya. Mungkin seperti
spotlight, lampu yang besar tuh ya. Apa bahasa Indonesianya? Kalau di Malaysia selalu dipakai panggil spotlight, yang macam yang di stadion tuh. Kalau malam hari ya, kalau ada permainan bola dan lain sebagainya. Nah, dalam surah Hadid dikatakan orang yang gelap jalannya nanti di sana mengemis. Pak katanya, kasih sikit dong Bapak baterainya. Saya enggak kelihatan jalan ini. Nah, ini dalam halaman 539, orang yang mengemis nanti dari kemudian enggak nampak jalan. Katanya di sini, naktabis min nurikum, kasih sedikit dong nurnya, cahayanya, lampunya. Mengemis, jiran mengemis dengan jirannya. Anak mungkin mengemis kepada bapaknya, mungkin istri mengemis kepada suaminya. Kaum kerabat, jemaah masjid mungkin ada yang kegelapan nanti di sana, akan mengemis nanti di sana. Ini ayatnya, surah Al-Hadid ayat 13-14. Subhanallah. Saat orang itu mengemis, apa jawabannya? Kasih sedikit dong lampunya, baterainya. Subhanallah. Jawabannya apa? Kilarji'u wara'akum. Pulang ke dunia balik Pak. Pergi sholat ke masjid Mukhlisin. Kami dulu mencas baterainya di sana. Kami ke masjid Bapak tidur. Ini silap Bapak. Kalau mau mencas, kalau mau baterai juga, pulang lagi. Irji'u wara'akum. Pulang ke dunia lagi. Nah, yang tadi dalam surah Sajadah juga, orang tuh minta pulang ke dunia. Ini juga disuruh pulang ke dunia. Itu bukan solusi, itu bukan jawaban, itu bukan penyelesaian, itu penghinaan. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Pulang ke dunia, cari nur di sana, cari la ilaha illallah. Cari baterai di sana. Ini ceritanya ayat 13. Kemudian orang yang terang jalannya nih, jalan. Yang tinggalnya tinggal juga. Dah jauh-jauh dalam ayat 14, yunadunahum, Pak, tunggu dong Pak, tunggu. Alam lakum makum, kita kan dulu sama-sama di Bandarrejo. Kalau yang Bandarrejo lah ya. Kita satu wali nagari, satu jorong, satu dusun. Di sini ayatnya. Kan sama dulu Pak, kasihan dong. Qalu bala. Orang yang sudah jalan ke depan nih, bala. Enggak katanya. Betul kita satu dusun, satu kejorongan, satu kanagerian. Tapi Bapak ada 5 kelemahan Bapak. Ini ya kelemahannya. Kalau ada kelemahan ini nanti akan gelap suasananya di sana. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amani wa gharakum billahil ghurur. 5 kelemahan orang ini kalau ada nanti akan gelap di sana. Jelas dalam ayat 14 surah Al-Hadid. Walakinnakum fatantum anfusakum, Bapak hidup membinasakan diri. Orang ke masjid Bapak bakaruah. Mungkor. Ya, ngorok ya. Bedengkur kata orang Kuala Lumpur. Bapak membinasakan diri. Orang pegang Quran, Bapak tidak pernah pegang Quran. Bapak pegang Samsung, Oppo, satu rumah. Fatantum anfusakum, Bapak hidup membinasakan diri, bukan menjaga diri. Watarabbastum, Bapak selalu menangguh, menunda. Nantilah. Tiba-tiba datang Israel. Tidak bisa lagi. Selalu menangguh, menunda, melambat-lambatkan, menghulur. Nantilah baca Quran, nanti tiba-tiba sakit matanya, sakit tangannya, sakit badannya, tidak bisa baca lagi. Wartabtum, Bapak hidup dalam keraguan. Bapak tidak yakin. Yang datang ke masjid ini yang yakin, yang tak datang itu ragu. Subhanallah. Solat 2 rakaat sebelum subuh saja ya, nilainya tidak bisa dinilai dengan isi dunia ini semuanya. Siapa yang mencarinya? Yang yakin. Kalau yang tak yakin dia tidak nampak sama dia. Itu baru solat sunatnya. Macam mana dengan solat fardunya? Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, dalam hadis sahih. 2 rakaat yang dilakukan sebelum subuh itu, dan Nabi Muhammad selalu melakukan simple.
Nabi Muhammad selalu melaksanakan yang 2 rakaat sebelum subuh, tidak panjang-panjang ayatnya. Simpel saja untuk mengajar kita berebut sholat tadi. 2 rakaat sebelum subuh itu katanya nilainya lebih daripada semua kekayaan dunia ini. Subhanallah. Orang itu tidak yakin dia, tidak nampak karena tidak nampak. Apalagi nilai sembahyang subuhnya ya. Nilai bertazkirah kita sudah sebut, nilai bertazkirah sesudah subuh 1 bonus haji sempurna ataupun 1 haji mabrur. Itulah nilai bertazkirah sesudah subuh di masjid. Kalau maghrib lain nilainya, tidak sama dengan subuh. Pengajian wirid sesudah maghrib tidak sama dengan sesudah subuh. Wartabtum, bapak ini hidup dalam keraguan. Wa gharatkumul amani, bapak hidup dibuai dan diayun oleh angan-angan yang kosong. Dipikirnya orang Islam masuk surga, orang Islam masuk surga, orang Islam akan selamat. Dipikirnya begitu. Itu namanya dibuai dan diayun oleh angan-angan yang kosong. Ingin masuk surga tapi amalan ahlul jannah tidak dilakukan. Ingin terhindar dari neraka tapi faktor-faktor yang menjebak orang untuk masuk neraka dilakukan. Itu kan angan-angan namanya. Hatta aja amrullah, sehingga kamu meninggal. Hanyut dalam angan-angan yang tidak tentu, tiba-tiba mati, la ilaha illallah. Wa gharrakum billahil gharur, kamu kehidupan kamu dikacaukan oleh iblis. Hidup bapak dihandle oleh iblis. Tidurnya iblis, bangunnya iblis, makannya iblis. Malam hari ya, orang yang tidak dijaga oleh Allah, dia akan dijaga oleh iblis. Orang yang dijaga oleh Allah, dia akan dijaga oleh malaikat. Di samping malaikat ada iblis, samping iblis ada malaikat. Orang yang tidur tuh ada 2 saja. Sama ada dia dikontrol oleh malaikat, maka dia planning tidurnya mantap. Saya mesti tidur jam 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 saya mesti bangun. Dan 6 jam dia tidur. Kalau dia berniat seperti itu, tidurnya ibadat. Tidurnya 6 jam itu ibadat. Ramai orang yang tidak ada planning, tidak ada perencanaan. Tidur saja. Jam berapa? Jam 12 pun bisa, jam 1 pun bisa. Jam berapa bangun? Bangun jam 6, bangun jam 7. Semuanya untuk iblis. Hidupnya untuk iblis. Wa gharrakum billahil gharur, kamu ditipu oleh setan iblis. Kamu tertipu. Kan ada dulu masa tazkirah Ramadan, ada ustaz tuh katanya tertipu tajuk. Ingat lagi? Ustaz apa tuh? Tertipu, manusia itu tertipu. Dia tinggal di rumahnya tertipu. Dia mencari duit tertipu. Dia merawat keluarga, mengurus keluarga tertipu habis. Dapat duit, tidak betul penggunaannya, tidak betul niatnya. Hidupnya tertipu, penat, letih, capek mengurus keluarga itu, loja, tapi tertipu dok. Na'udzubillah. Itu saja dulu ya. Yang jelasnya ayat 14 ini mengatakan orang itu orang yang lupa kepada hari kemudian, tidak membuat perencanaan, tidak membuat strategi, tidak berusaha untuk membangun hari esoknya. Berarti kalau dia lupa, nanti dia akan dilupakan di sana. Indak diurus, indak ditolong, indak dibantu. Tapi kalau kita berusaha, ingat akan mati, ingat akan kemudian yang disebut dalam salat Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Puluhan kali satu hari disebut. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Kalau kita berusaha untuk menyelamatkan diri nanti dari pembalasan, kita akan dibantu. Masjid nanti di sana kata ulama akan menjadi bahtera. Pencinta masjid, jemaah masjid akan naik bahtera. Masjid akan menyelamatkannya. Padang mahsyar itu lautan air, lautan azab, lautan peluh, lautan air mata. Saking panasnya keringat jadi laut. Saking susahnya tangisan jadi air, jadi laut. Manusia susah. Ada yang orang sampai pinggang air, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang sampai mulut, ada yang tenggelam nanti di sana. Ada dalam hadis. Yang paling banyak di sana nanti orangnya waktu di dunia dia sehat, matanya baik, nanti di sana jadi tunanetra. Ada ayat dalam surah Thaha. Di dunia hidupnya baik, matanya baik, keluar kubur nanti tidak ada matanya.
Orang tadi dipanggil menghadap Allah. Dia tanya, orang ini bertanya kepada Allah, kenapa saya ini tunanetra ya Allah? Dulu kan saya baik di dunia, engkau kasih saya mata. Iyalah kata Allah. Nah, dalam surah Toha itu, kamu ada Quran di rumah kamu tidak baca. Kamu melupakan Al-Quran, sekarang lupa kasih mata kata Allah. Nah, lupa dibalas dengan lupa. Panjang lagi ceritanya. Mudah-mudahan kita dijaga Allah, amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wardana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, bukakanlah mata kami ya Allah. Bukakanlah hati kami ya Allah, bukakanlah minda kami untuk mencintaimu ya Allah, mencintai kitab sucimu, mencintai rumahmu ya Allah, mencintai ilmu ya Allah, agar kami selamat, agar kami engkau jaga, agar kami engkau mengurus kami ya Allah, dunia akhirat ya Allah, keluarga kami juga, anak istri kami, kaum keluarga kami, jiran kami, sahabat kami, penduduk kampung, penduduk dusun dan umat Islam semuanya ya Allah ya Rabbal Alamin. Cintailah kami ya Allah, ajarlah kami mencari jalan-jalan kecintaan kepadamu ya Allah, agar kami mencintaimu dengan cinta yang hakiki ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.